Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Naila El-Haq dari kelas RPLC. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan kegiatan konseling pada kenakalan remaja. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Perkenalkan, saya dengan Naila. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya Tukiem. Mbak Tukiem ya. Mbak Tukiem datang ke sini pasti ada yang mau diceritakan, yang mau disampaikan ya, benar? Iya. Oke, sebelumnya sudah merasa nyaman belum buat cerita atau perlu sesuatu? Sudah. Sudah, jadi sudah bisa mulai cerita nih? Iya. Jadi gini Bu, saya kesini sebenarnya mau cerita. Saya itu hamil tuh. Saya kemarin iseng aja sih tes pack, hasilnya tuh garis 2. Katanya tuh kalau di kemasannya itu loh, kalau garis 2 tuh katanya tuh hamil. Nah, kebetulan tuh saya kemarin habis itu sama pacar saya, nggak pakai pengaman. Saya belum nikah sama pacar saya. Nah, tujuan saya kesini tuh mau menggugurkan bayi saya. Katanya tuh bisa ya di bidan gitu sih Bu. Orang tua juga belum tahu, jadi jangan diberitahu orang tua dulu ya. Baik Mbak, sebelum saya sampaikan pendapat saya dan juga kita diskusi lebih jauh, saya mau tanya dulu Mbak, sudah tahu belum, sudah sadar belum penyebab dari masalah yang sekarang Mbak hadapi? Ya Bu, saya tahu. Boleh disampaikan Mbak, apa penyebabnya? Saya tahu Bu, penyebabnya seks di luar nikah Ibu. Seperti yang Mbak sampaikan tadi, masalah tersebut rawan terjadi pada remaja ya. Pada remaja itu ada namanya triad KRR Mbak. Triad KRR itu apa ya Bu ya? Triad KRR itu 3 resiko kesehatan reproduksi pada remaja. Salah satu penyebabnya ya kayak yang telah Mbak lakukan, yaitu seks di luar nikah ya. Iya Bu, saya menyesal. Akibatnya saya sekarang hamil di luar nikah. Tapi Bu, kata tetangga saya, bidan tuh bisa membantu aborsi. Jadi bisa kan ya Ibu membantu aborsi? Mbak, mohon maaf, kami sebagai bidan ini juga punya kode etik. Nggak semua kasus bisa kami tangani, apalagi kasus seperti aborsi yang jelas-jelas melanggar hukum. Terus gimana Ibu? Saya tetap pengen aborsi karena gimana nanti orang tua saya juga marah. Nggak ada yang tanggung jawab juga. Aborsi tidak menyelesaikan masalah, Mbak. Justru dapat menimbulkan masalah baru. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau aborsi itu jelas melanggar hukum. Siapapun yang melakukan maupun membantu dapat terkena hukum pidana, Mbak. Selain itu, selama proses aborsi, Mbak juga berisiko terkena beberapa komplikasi seperti perdarahan, infeksi, atau bahkan kematian, Mbak. Tadi Mbak bilang kasihan sama orang tuanya ya Mbak ya. Kalau misalnya sampai terjadi amit-amit komplikasi yang saya sebutkan tadi, Mbak apa nggak kasihan sama orang tuanya Mbak? Makin kasihan orang tuanya ya. Saya sebagai bidan menyarankan untuk tetap melanjutkan kehamilannya Mbak ya. Nanti sambil dibantau perkembangan janinnya dan ibunya juga. Selama tidak ada komplikasi maupun bahaya, kehamilan bisa tetap dilanjutkan ya Mbak. Saran saya, jenengan bisa bilang ke orang tuanya tentang kejadian ini. Kalau jangan takut, saya bisa menemani Mbak untuk bilang ya. Nanti kita juga bisa berdiskusi dengan keluarga pacarnya Mbak bagaimana enaknya tentang kejadian ini ya Mbak ya. Jangan sampai salah ambil keputusan lagi, nggih. Ya Bu, insya Allah Bu ya. Nanti Baik, Mbaknya berkenan kapan? Minggu depan bisa Mbak? insya Allah ya Bu ya. Oh Bu ya, nanti saya kabarin lagi dengan. Terima kasih ya Ibu. Sekian demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.